Belajar bersama. Damai Karya 7. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini dengan Kak Evi. Kita akan belajar mengenai salah satu kejadian paling ajaib di alam semesta, yang saking kerennya sering banget kita anggap biasa saja. Padahal ini adalah alasan kenapa kita semua bisa bernapas dan juga makan pada hari ini. Coba teman-teman bayangkan, kalau teman-teman itu punya kekuatan super untuk membuat makanan dari cahaya matahari, udara, dan sedikit air. Iya kan, kita jadi tanpa repot-repot pergi ke dapur, tanpa perlu menyalakan kompor, cukup berjemur sebentar dan boom, perut teman-teman kenyang. Nah, itulah pekerjaan tetap yang dilakukan oleh setiap helai daun yang teman-teman lihat di pinggir jalan. Tapi tahu nggak teman-teman, latar belakang adanya fenomena ini sebenarnya adalah tentang kemandirian yang luar biasa. Di dunia ini, ada makhluk hidup yang harus berburu atau membeli makanan seperti manusia dan juga hewan. Tetapi ada juga kelompok makhluk hidup yang hidupnya tuh memutuskan untuk jadi koki bagi diri mereka sendiri. Mereka adalah tanaman. Alam menciptakan sistem ini supaya bumi itu tidak kekurangan energi, teman-teman. Tanaman di sini bertindak sebagai panel surya alami yang menangkap tenaga dari bintang raksasa kita, yaitu matahari, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa kita pegang dan kita makan, seperti buah apel, buah nanas, ataupun buah apa lagi teman-teman, melon gitu ya, dan juga ada nasi gitu ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kita memahami sumber energi utama ya teman-teman. Kita bisa menyadari bahwa hampir semua energi kehidupan di bumi ini berasal dari matahari yang ditangkap oleh tumbuhan. Lalu yang kedua ada menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian lingkungan. Dengan tahu bahwa tumbuhan adalah penghasil oksigen pertama atau penghasil oksigen utama, kita jadi lebih sayang dan tidak sembarangan untuk merusak pohon. Lalu yang ketiga, kita bisa mengenal proses kimiawi sederhana. Nah, di sini kita belajar bahwa benda mati seperti air, udara, cahaya bisa berubah menjadi benda padat atau makanan melalui proses alami yang sistematis. Lalu yang keempat adalah melatih logika sebab akibat. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa tumbuhan juga butuh makan ya teman-teman. Kalau tidak ada cahaya ataupun air, mereka tidak bisa memasak dan akhirnya apa? Layu gitu. Lalu yang kelima ada memahami siklus kehidupan. Di sini kita bisa mengetahui bahwa ada hubungan timbal balik gitu ya. Seperti contohnya kita memberi tumbuhan karbon dioksida saat kita bernapas dan mereka memberikan kita oksigen untuk kita bernapas gitu. Lalu yang keenam ada menjelaskan pertumbuhan tumbuhan. Nah, di sini teman-teman diberikan jawaban ilmiah ya, kenapa sih pohon itu bisa makin tinggi dan besar padahal mereka tidak punya mulut untuk makan seperti manusia. Lalu yang terakhir adalah koneksi ke materi lain ya.
Di sini tuh materinya menjadi jembatan untuk belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, batang, dan daun. Dan tentunya bagian-bagian ini tuh mempunyai peran penting dalam dapur fotosintesis ini ya teman-teman. Oke teman-teman, lalu apa sih itu fotosintesis? Secara hakikat, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau. Kalau manusia harus masak pakai kompor dan panci, tumbuhan itu cuma butuh daun sebagai dapur. Nama fotosintesis sendiri itu berasal dari bahasa Yunani teman-teman. Foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penyusunan atau pembuatan. Jadi, secara garis besar, fotosintesis adalah memasak menggunakan bantuan cahaya. Jadi, tanpa adanya cahaya, terutama matahari, dapur ini tuh tutup total ya teman-teman, dan kehidupan bumi itu bisa berhenti. Lalu, apa sih tujuan dari fotosintesis? Yang pertama adalah membuat makanan ya. Tujuan utama tumbuhan melakukan fotosintesis itu adalah menghasilkan gula atau karbohidrat. Nah, ini dipakai mereka untuk tumbuh tinggi, bikin bunga, dan bikin buah yang tentunya sering kita makan ya. Lalu yang kedua adalah menyimpan cadangan energi. Nah, makanan yang berlebih bakal disimpan di akar seperti singkong, di batang seperti tebu, atau di buah seperti mangga. Jadi teman-teman, kalau kita lagi makan buah, kita itu sebenarnya lagi makan tabungan makanan si tumbuhan itu. Lalu yang terakhir ada membuang oksigen. Nah, sebenarnya membuang oksigen ini malah justru sebuah bonus ya untuk manusia, untuk kita bisa bernapas. Nah, ini adalah tujuan sampingan yang luar biasa teman-teman. Tumbuhan itu mengeluarkan oksigen sebagai sisa proses. Untuk tumbuhan, oksigen itu istilahnya adalah sampah ya, tapi untuk manusia dan hewan, oksigen itu adalah nafas kehidupan, gitu teman-teman. Lalu untuk melakukan fotosintesis itu tumbuhan perlu apa sih? Apa resepnya? Apa bahan-bahannya gitu? Nah, untuk memulai memasak, tumbuhan itu harus mengumpulkan berikut ya, bahan-bahan berikut. Yang pertama ada klorofil atau zat hijau daun. Nah, ini adalah panci atau alat masak ya teman-teman. Dan cuma di tumbuhan hijau yang punya klorofil yang bisa memasak sendiri. Lalu yang kedua adalah cahaya matahari ya. Ini yang paling utama. Ini adalah kompor atau sumber energinya gitu ya. Lalu yang ketiga ada air. Nah, ini diambil dari dalam tanah oleh akar, lalu dipompa naik ke daun. Dan yang terakhir ada karbon dioksida. Nah, ini diambil dari udara lewat lubang kecil di daun yang namanya stomata atau mulut daun. Lalu cara kerjanya gimana Kak fotosintesis itu? Nah, cara kerjanya itu sederhana ya teman-teman. Yang pertama, akar itu akan menyedot air, lalu daun juga akan menghirup karbon dioksida. Dan setelahnya, klorofil itu menangkap sinar matahari. Dan seterusnya, energi ini nantinya dipakai untuk mengaduk air dan juga karbon dioksida yang ada di dalam daun. Hasilnya, makanan atau glukosa itu dikirim ke seluruh bagian pohon dan juga oksigennya yang disebut sisa tadi dilepaskan ke udara. Terus kenapa sih fotosintesis itu penting? Nah teman-teman, kalau tidak ada fotosintesis itu jadi nggak ada oksigen. Dan akhirnya apa kalau nggak ada oksigen? Kita semua tuh bakal sesak napas, kita nggak bakal bisa bernapas. Lalu yang kedua, kita nggak ada makanan, kita nggak punya makanan. Sapi nggak bisa makan rumput, kita juga nggak bisa makan nasi atau sayur. Dan yang ketiga adalah pemanasan global ya teman-teman. Karbon dioksida kalau nggak diserap dengan tumbuhan itu bakal menumpuk di udara.
Dan hal ini yang bikin bumi makin panas karena nggak ada yang menghirupnya. Gitu teman-teman. Lanjut nih, ada materi faktor yang mempengaruhi kecepatan masak tumbuhan. Jadi teman-teman, tumbuhan itu nggak selalu masak dengan kecepatan yang sama. Ada beberapa hal yang bisa bikin mereka ngebut atau bikin mereka lambat gitu ya. Yang pertama tentu ya, ada intensitas cahaya. Semakin terang matahari, maka semakin cepat mereka memasak. Tapi kalau mendung atau malam hari, ya mereka istirahat total gitu ya. Kecuali memang ada beberapa tanaman khusus gitu ya. Lalu yang kedua, suhu. Kalau terlalu dingin atau terlalu panas, seperti suhu gurun yang ekstrim ya teman-teman, itu mesin klorofilnya bisa rusak ataupun nggak bekerja gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah kadar karbon dioksida. Nah, semakin banyak bahan baku karbon dioksida ini di udara, maka semakin banyak juga hasil makanannya. Gitu. Makanya teman-teman tahu nggak sih, ketika kita ngobrol di dekat tanaman itu bagus karena kita ngasih mereka makan berupa karbon dioksida gitu ya. Nah, di sini ada tempat penyimpanan hasil masakan ya teman-teman. Setelah masakannya itu jadi glukosa, tumbuhan itu nggak langsung menghabiskan semuanya. Mereka itu menabung ya. Mereka bakal mengubah gula menjadi amilum atau pati dan menyimpannya di berbagai tempat. Ada di akar, itu contohnya adalah singkong, wortel, dan lobak. Lalu ada di batang, itu contohnya adalah tebu dan sagu. Ada di buah, contohnya itu pisang, apel, mangga. Dan ada di biji, contohnya itu adalah padi atau beras, jagung, dan juga kacang. Begitu teman-teman. Oke. Sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.